Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di tutorial Excel pada channel ini. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai sorting dan filtering yang dengan menggunakan tool yang disebut dengan tool sort dan filter. Nah, proses sorting ini adalah proses pengurutan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya, baik itu untuk data angka maupun data teks. Nah, tujuan dari sorting ini adalah untuk mengorganisir data sehingga kita bisa lebih mudah untuk menganalisa maupun mencari nilai yang kita inginkan. Nah, perintah untuk melakukan sorting sendiri terdapat di tab data, kemudian pada kelompok sort dan filter. Di sini terdapat 3 buah tombol perintah yang khusus digunakan untuk melakukan sorting atau pengelompokan atau pengurutan. Kita bisa pilih A to Z jika kita ingin mengurutkan dari abjad terkecil ke yang terbesar atau angka terkecil ke terbesar. Kemudian ZA bekerja sebaliknya dari yang besar ke kecil. Nah, untuk pilihan perintah yang ada di sini, perintah sort, kita bisa memilih jika kita ingin menampilkan opsi yang lebih banyak lagi mengenai perintah sort. Nah, sebagai contoh di sini misalnya kita akan gunakan dua perintah ini. Untuk melakukan proses sorting, kita tidak perlu memblok keseluruhan data yang ada pada salah satu kolom atau di keseluruhan kolom. Kita cukup memilih salah satu sel yang ada pada kolom tersebut, kemudian pilih perintah sort. A to Z misalnya jika kita ingin melakukan sortir dari abjad terkecil ke terbesar. Di sini bisa dilihat A, H, dan seterusnya. Maka otomatis kolom-kolom lain akan ikut menyesuaikan. Jadi dengan cara seperti ini data tetap konsisten. Nah, hal yang perlu dihindari ketika proses sorting adalah jangan melakukan proses dengan memilih data seperti ini, memblok data seperti ini. Karena dalam kondisi terseleksi seperti ini, ketika kita melakukan perintah sort, maka data ini akan berubah sedangkan data ini akan tetap. Jadi sehingga data menjadi tidak konsisten, artinya tercampur-campur. Dengan cara seperti ini, maka hasilnya akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, hasilnya akan kacau. Sebagai contoh di sini misalnya, untuk membuktikannya kita bisa beri warna di sini seperti ini. Nah, sekarang kita seleksi dua kolom ini. Kemudian kita lakukan proses sorting. Maka bisa dilihat di sini data yaitu Pekanbaru 194 ini bergeser. Dia sudah bukan lagi milik Risa tapi sudah milik Alia. Jadi dengan cara ini hasilnya menjadi kacau atau tidak konsisten. Ctrl Z lagi. Jika kita ingin mensortir misalnya area, kita juga bisa tinggal pilih salah satu sel yang ada pada kolom area, kemudian sortir seperti ini, maka dua kolom ini di awal dan di akhir ini akan menyesuaikan. Oke. Dan jika kita ingin menampilkan opsi yang lain lebih banyak mengenai perintah sort, kita bisa pilih tombol sort yang ada pada kelompok sort dan filter. Di sini akan terbuka kotak dialog sort. Di sini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih, yaitu terdapat kolom, sort, sort on, dan order. Pada bagian kolom kita bisa pilih kolom mana yang akan kita sortir. Misalnya sebagai contoh di sini misalnya kolom area. Atau kita mulai dari penjual dulu. Kemudian sort on-nya, bagian sort on-nya yaitu kita bisa pilih di sini cell value. Kita akan urutkan berdasarkan nilai yang ada pada kolom ini. Atau bisa juga dengan kita urutkan berdasarkan warna dari sel. Sebagai contoh di sini misalnya kita akan coba urutkan berdasarkan warna. Nah, untuk itu kita lakukan sort terlebih dahulu pada kolom penjual. Kemudian khusus untuk Alia misalnya kita akan berikan warna seperti ini. Kemudian untuk Hani misalnya kita isikan warna seperti ini. Dan untuk Ihsan misalnya kita beri warna yang berbeda. Jadi saat kita melakukan proses sorting, kemudian bagian sort out-nya kita pilih cell color, kita bisa memilih warna mana yang menjadi urutan pertama. Misalnya jika kita pilih warna hijau ini menjadi urutan on top, on bottom. On top jika kita ingin dia urutan dari atas, maka otomatis warna hijau ini akan dibawa ke atas, kemudian dilanjutkan dengan warna-warna yang lain. Oke, kita ulang lagi. Nah, pada perintah sort ini juga terdapat pilihan
font color. Pada bagian sort on terdapat pilihan font color. Cara kerjanya juga sama dengan cell color yang tadi, kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Nah, ini belum ada karena kita sudah hilangkan tadi warnanya. Kita bisa pilih urutannya di sini on top atau on button. Kemudian pada conditional formatting. Nah, ini berlaku jika data yang kita buat sudah menerapkan conditional formatting. Biasanya jika sudah menerapkan conditional formatting, data akan diberi warna-warna sesuai kriteria yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita bisa lakukan penyortiran sesuai dengan warna tersebut. Oke. Nah, di bagian atas di sini, pojok kiri atas terdapat pilihan Add Label. Pilihan ini digunakan jika kita tidak hanya ingin mensortir satu kolom saja. Misalnya, kita ingin melakukan sortir atau pengelompokan atau pengurutan data pada kolom penjualan dan juga bisa kita tambahkan pada kolom area misalnya. Di sini kita bisa urutkan dia berdasarkan cell value. Nah, untuk kali ini kita pakai cell value saja. Kita pakai penjual. Kemudian areanya di sini pakai cell value bagian sort on-nya, kemudian pada bagian order atau urutan kita bisa urutkan dia dari, misalnya untuk penjual kita bisa urutkan dari yang terbesar atau terkecil seperti ini. Nah, untuk area kita samakan saja seperti ini atau bisa juga sebaliknya. Tapi untuk kali ini kita samakan saja. Maka ketika kita okekan di sini, maka data akan diurutkan, data pada kedua kolom ini akan diurutkan sesuai urutan abjadnya. Sedangkan kolom penjualan akan menyesuaikan. Nah, di bagian sort ini juga terdapat kita bisa menghapus salah satu di sini, misalnya delete label. Kemudian di sini juga terdapat bagian option, kita bisa pilih sort top to bottom atau sort left to right. Jika sort top to bottom, jika tabel yang akan kita sort ini mempunyai kolom header seperti ini, headernya ada di atas. Sort left to right, jika kita ingin menyortir jika tabelnya berbentuk row header atau headernya berada di sini, kemudian datanya dalam bentuk baris-baris. Oke. Nah, di samping tombol perintah sort ini terdapat tombol perintah filter, yaitu perintah yang digunakan untuk menyaring data yang kita perlukan. Jadi kita bisa menampilkan hanya data yang kita perlukan, yang lain disembunyikan. Ketika kita mengklik tombol filter, maka otomatis semua kolom akan diberikan drop down seperti ini. Nah, melalui drop down ini kita bisa mengatur opsi-opsi pemfilteran yang kita perlukan. Di sini terdapat perintah sort juga, sama seperti yang ada di sini, jadi tidak akan kita bahas. Kemudian pada bagian sini select all, kita bisa menentukan data-data yang ingin kita tampilkan. Jika kita pilih select all, maka semua data akan ditampilkan. Jika kita pilih salah satu seperti ini, maka hanya data yang diberi centang inilah yang akan ditampilkan seperti ini. Nah, tanda dari sebuah kolom sudah difilter adalah drop down-nya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk menonaktifkan filter, kita bisa mengklik kembali tombol filter yang ada di sini, atau kita bisa juga mengklik tombol clear, atau bisa juga melalui drop down yang ada di sini seperti ini. Nah, di sini juga terdapat opsi-opsi pemfilteran untuk data teks. Pada bagian text filter, jika kita pilih opsi yang paling atas, misalnya equals, kita bisa mensortir atau hanya menampilkan data yang equals, yang sama dengan misalnya honey, maka akan ditampilkan data penjual yang bernama honey seperti ini. Jika kita pilih misalnya honey dan Alia, maka dua data ini akan ditampilkan. Kita clear terlebih dahulu. Kita pilih equal to honey misalnya dan Alia misalnya, dan Alia. Maka dua-duanya akan ditampilkan di sini. Jika kita pilih or, maka
salah satu data ini akan ditampilkan atau dua-duanya juga ditampilkan. Oke. Nah, jika kita pilih misalnya di sini pilihan does not equal to, maka kebalikan dari yang ini. Berarti data selain Hani dan Alia ini akan ditampilkan. Kemudian di sini juga ada pilihan begins with. Jika kita pilih begins with, maka kita bisa memfilter data yang hurufnya atau teksnya dimulai dari kata tertentu atau huruf tertentu. Misalnya dimulai dari H. Maka akan ditampilkan data penjual yang namanya dimulai dari H. Clear? Ends with. Kebalikan dari sebelumnya. Kita bisa menyaring data yang diakhiri dengan kata atau huruf tertentu. Misalnya diakhiri dengan, untuk data penjualan diakhiri dengan N misalnya, maka akan ditampilkan data yang diakhiri dengan N. Seperti ini. Clear lagi? Untuk opsi yang lain, misalnya contents, berisi teks apa? Misalnya berisi teks Sun. Misalnya berisi teks Ani misalnya. Maka akan ditampilkan nama penjual yang ada kata Aninya seperti ini. Oke, silakan bereksplorasi dengan pilihan-pilihan yang ada di sini. Nah, di sini juga terdapat pilihan custom filter. Kita bisa mengatur pilihan opsi pemfilteran custom atau sesuai kebutuhan. Di sini kita juga bisa menggunakan perintah pilihan wildcard untuk melakukan proses pemfilteran. Wildcard artinya simbol yang digunakan untuk mewakili suatu karakter atau sekelompok karakter. Misalnya jika kita pilih menggunakan tanda tanya, maka dia akan mewakili satu karakter saja. Jika kita pilih bintang, maka dia akan digunakan untuk mewakili beberapa karakter. Oke. Misalnya kita pilih bintang, semua yang ada kata AN. Sedangkan yang ini bebas. Data teks apa saja, yang di sini teks apa saja, semua yang ada kata AN-nya akan ditampilkan. Oke, dia akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kita clear lagi. Kemudian jika dia data dalam bentuk angka, misalnya kita filter, di sini terdapat juga pilihan yang sama, kita bisa bebas menampilkan sesuai kebutuhan. Nah, pada bagian number filter kita bisa atur pemfilteran sesuai kebutuhan kita. Misalnya jika kita ingin menampilkan data yang equals atau yang sama dengan, misalnya yang sama dengan 123 misalnya, maka hanya yang berisi 123 yang akan ditampilkan. Di sini karena hanya ada satu, maka yang ditampilkan cuma satu. Oke, clear lagi. Kemudian di sini perintah does not equal to berarti kebalikan dari yang ini. Greater than, jika kita pilih, kita bisa mengatur untuk menampilkan data yang lebih besar dari, misalnya lebih besar dari 150 misalnya. Maka yang ditampilkan hanya data yang lebih besar dari 150. Oke, kita clear lagi. Greater than or equal to, lebih besar dari atau sama dengan, ya, cara kerjanya sama dengan yang ini. Less than, lebih kecil dari, cara kerjanya atau prinsip kerjanya juga sama seperti ini. Between, di antara dua nilai. Misalnya is greater than or equal to, misalnya di antara 150 dan 400 misalnya, maka data akan ditampilkan, nilai yang ditampilkan adalah nilai di antara 150 dan 400. Maka hasilnya seperti ini. Oke, clear. Nah, silahkan bereksplorasi mengenai pilihan-pilihan yang ada di sini. Di sini ada top 10, ada di atas rata-rata, ada di bawah rata-rata, dan juga ada custom filter. Jadi cara kerjanya sama saja. Silahkan explore sendiri. Oke.
Nah, jika kita ingin memfilter dan menempatkan hasil filter yang kita buat di lokasi yang berbeda pada beberapa tabel yang terpisah, kita bisa menggunakan pilihan atau perintah advance yang ada pada kelompok sort and filter ini. Caranya yaitu kita copy terlebih dahulu data yang akan kita jadikan sebagai kriteria. Di sini kita akan ambil header datanya, kemudian satu baris data. Yang ini akan kita jadikan sebagai kriteria. Kemudian kita pilih advance, maka akan muncul advance filter. Di sini ada pilihan pada bagian action, ada pilihan filter in the list. Jika kita pilih ini, maka hasil filter akan menindih data aslinya. Jadi data aslinya juga akan hilang atau rusak. Untuk itu kita pilih copy to another location. Nah, di bagian list rank ini secara otomatis Excel akan menyeleksinya seperti ini. Kemudian kriteria ranknya adalah data yang ada di sini, yang telah kita copy dari data sumbernya ini. Kemudian copy to adalah posisi atau lokasi di mana kita akan menempatkan hasil pemfilteran yang kita buat. Misalnya kita akan tempatkan di sini. Kemudian di sini ada checkbox unique record only. Jika kita pilih, maka dia akan menampilkan hanya data yang unik. Jika ada data duplikat, maka tidak akan dimasukkan pada hasil filterannya. Oke, kita pilih unique record only, kemudian oke. Maka otomatis di sini Excel akan memfilter data yang khusus dengan nama penjual Irma. Nah, contoh lain misalnya, kita pilih advance lagi. Di sini kita akan masukkan kriteria lain, misalnya Irma di area misalnya Mataram. Kita akan memfilter penjual dengan nama Irma khusus untuk area Mataram. Oke, masuk lagi ke advance filter, kemudian copy to another location, dan di sini kriteria ranknya adalah sama seperti semula data sebelumnya. Kemudian copy to. Di sini kita akan tempatkan hasil dari pemfilteran pada posisi yang ada di sini. Pada posisi di sini, oke. Kita pilih unique record only dan oke. Maka hasil dari pemfilteran khusus untuk Irma dengan area Mataram akan ditampilkan. Kita juga bisa memfilter dengan cara lain, misalnya kita ingin memfilter Irma dengan penjualan lebih besar dari, misalnya lebih besar dari 200. Nah, itu lebih besar dari misalnya 300. Oke. Pilih advance, kemudian copy to another location, kemudian list ranknya sama, kriteria ranknya juga sama. Kemudian copy to adalah posisi di mana kita akan menempatkannya, yaitu di sini. Kita akan tempatkan di sini. Pilih unique record only jika kita ingin menampilkan data unik saja, kemudian pilih OK. Maka Excel akan memfilter penjual dengan nama Irma dengan hasil penjualan di atas 300. Oke. Nah, begitu juga dengan kriteria pemfilteran yang sebelumnya telah saya jelaskan. Kita bisa mengatur kriterianya lebih besar dari, atau kita bisa menggunakan perintah pilihan wildcard atau dan lain sebagainya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Itu tadi cara untuk memisahkan data hasil filteran di lokasi yang berbeda. Oke, saya kira cukup sekian pembahasan mengenai sorting dan filtering. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Dan bagi yang baru mampir atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Kalau ada pertanyaan dan masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.